Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Zara Humaira dengan NPM 714230042 dari kelas 2A Teknik Informatika dan mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan menjelaskan mengenai teori P, NP, dan NP komplit dari mata kuliah pengantar strategi algoritma. Teori P, NP, dan NP komplit digunakan untuk mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat kesulitan penyelesaiannya. Lalu, apa definisi dari teori P, NP, dan NP komplit? P atau polynomial time adalah soal-soal yang bisa diselesaikan dengan cepat oleh komputer. Komputer bisa menemukan jawabannya dengan langkah-langkah yang jelas dan efisien. Contohnya yaitu mengurutkan daftar nama dan mencari angka tertentu di dalam daftar. Yang kedua yaitu NP atau Non-Deterministic Polynomial Time. NP ini adalah soal yang belum tentu bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi kalau ada orang kasih jawabannya, komputer bisa memeriksa apakah jawabannya benar dengan cepat. Contohnya adalah game Sudoku. Sulit untuk mencari jawabannya, tetapi mudah untuk mengecek jika jawabannya itu benar. Lalu yang ketiga ada NP Complete. NP komplit ini adalah soal-soal yang paling susah di antara NP. Kalau ada satu saja soal NP komplit yang bisa diselesaikan dengan cepat, maka semua soal NP juga bisa diselesaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukan cara itu. Contohnya yaitu Traveling Salesman Problem, atau yaitu mencari rute paling pendek lewat banyak kota. Lalu di sini terdapat teori kompleksitas dari P, NP, dan NP komplit. Yang pertama yaitu polynomial time, yaitu kumpulan masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma deterministik dalam waktu polinomial. Lalu yang kedua yaitu NP atau non-deterministic polynomial time, kumpulan masalah yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi jika diberikan solusi, maka solusinya dapat diverifikasi dengan cepat dalam waktu polinomial. Lalu yang ketiga yaitu NP komplit, merupakan masalah paling sulit di dalam kelas NP. Jika satu masalah NP komplit dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, maka semua masalah NP bisa diselesaikan dengan cepat. Lalu, apakah teori P, NP, dan NP komplit termasuk algoritma? Teori P, NP, dan NP komplit adalah bagian dari ilmu kompleksitas komputasi. Mereka digunakan untuk mengklasifikasikan jenis masalah, bukan cara menyelesaikannya. Jadi, teori P, NP, dan NP komplit tidak termasuk algoritma. Lalu di sini terdapat evaluasi masalah dari teori P, NP, dan NP komplit. Cara menentukan kelas masalahnya, yang pertama, cek apakah bisa diselesaikan dalam waktu polinomial. Ya, lalu jika tidak bisa, cek apakah bisa diverifikasi dalam waktu polinomial. Kelebihan dari teori-teori ini, yang pertama membantu mengukur efisiensi algoritma, dan yang kedua dasar untuk optimalisasi program. Dan kekurangannya dari teori ini adalah tidak memberikan solusi langsung dan beberapa masalah belum diketahui kategorinya. Di sini terdapat contoh penerapan dari teori P, NP, dan NP komplit, yaitu dalam berbahasa Python. Bisa kalian coba kodenya di Google Colabs. Nah, ini adalah penjelasan dari kode yang tadi saya cantumkan. Kode itu membahas mengenai masalah coin change. Dari sejumlah koin, cari kombinasi koin paling sedikit untuk mencapai total tertentu. Terdengar mudah, tapi tergantung pada jenis koin yang tersedia. Tingkat kesulitan atau kompleksitas masalahnya bisa berbeda. Jika koin standarnya yaitu pecahan 1, 5, 10, dan 25, algoritma greedy bisa menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Artinya bisa diselesaikan dalam waktu polinomial dan termasuk ke dalam kelas P atau masalah mudah untuk komputer. Di sini terdapat penjelasan hubungan singkat antara kasus coin change tadi. Jika koin standarnya itu pecahan 1, 5, 10, dan 25, dia termasuk ke dalam kelas P. Artinya bisa diselesaikan cepat oleh algoritma greedy.
Tetapi jika koin customnya itu pecahan 1, 3, dan pecahan 4 dalam jumlah besar, dia bisa termasuk ke dalam kelas NP atau NP komplit. Artinya solusi optimal sulit ditemukan dan algoritma greedy dapat termasuk ke dalam kategori gagal. Jadi kesimpulannya, teori P, NP, dan NP komplit itu mengelompokkan jenis masalah, memberitahu seberapa sulit masalah, dan bagian dari teori kompleksitas. Sedangkan algoritma itu langkah menyelesaikan masalah, digunakan untuk mencari solusi dan bagian dari pemrograman dan praktik. Itulah perbedaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.